Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas BK Reguler A, kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Adira Dwi Jahrani, kedua ada Angelia Roli Agustina, yang ketiga ada Dina Khaliza, yang keempat ada Ijah Yana BR Sembiring, yang kelima ada saya sendiri Jumatri, yang keenam ada Musir Jilaska Khairul, yang ketujuh ada Sri Wahidayah Tumanggar, dan yang ke-8 ada Yusri Liana. Kami akan membahas mengenai hasil riset kami tentang perkembangan siswa. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu perkembangan peserta didik? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya secara bahasa sendiri, perkembangan merupakan suatu tahapan baik fisik maupun psikis ke tahap selanjutnya. Namun, dalam istilahnya merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Lalu, apa sih peserta didik? Nah, peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu, yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. Jadi, perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seseorang peserta didik baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Nah, mempelajari perkembangan peserta didik merupakan suatu keharusan bagi setiap peserta didik. Untuk melihat apakah ada masalah dalam perkembangan peserta didik, maka kami melakukan riset. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton materi selanjutnya. Nah, untuk melihat apakah ada masalah dalam perkembangan peserta didik, maka kami melakukan riset dengan melihat 3 aspek perkembangan, yakni yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Yang kedua, aspek perkembangan emosional. Sebagai pendahuluan, marilah kita pahami apa itu arti kata emosi. Keadaan emosi pada setiap anak berbeda. Kadang ada anak yang dapat mengontrol sehingga emosinya tidak tercetus keluar dengan perubahan atau tanda-tanda fisiknya. Kaitannya dengan mengontrol emosi, Ekman dan Friesen, Harlock e.B. tahun 1990. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan, menurut Semiawan tahun 1989. Meskipun para ahli mengungkapkan bahwa bahasa itu kompleks, namun pada umumnya perkembangan pada individu dengan kecepatan luar biasa terjadi pada awal masa kanak-kanak. Nah, dari ketiga aspek di atas, kami telah melakukan riset dengan menyebarkan angket dengan cara wawancara menggunakan skala Likert. Berikut kami tampilkan hasil skala Likert yang dilakukan dengan siswa SMA dan SMK. Dari semua hasil survei penelitian di atas, dapat kami simpulkan bahwasannya perkembangan siswa yang dilihat dari berbagai aspek serta data yang juga dianalisis masalah yang paling banyak dialami oleh siswa, yaitu dari aspek kognitifnya, di mana perkembangan kemampuan belajar siswa masih ada yang tidak mengalami peningkatan yang dikarenakan mereka belum mampu mengatasi kesulitan dalam masalah belajar mereka sendiri. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat validitas dan juga rehabilitas datanya agar lebih meyakinkan apakah pernyataan di skala untuk riset yang dilakukan sudah valid atau belum. Dapat kami ambil kesimpulan data di atas dengan cara membandingkan R hitung dan tabel, di mana pernyataan dinyatakan valid apabila R dihitung lebih besar dari R tabel. Dengan kesimpulan sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa semua pernyataan dinyatakan valid. Mengatasi masalah kognitif yang dihadapi oleh siswa, maka kami akan menyampaikan beberapa tips dan trik dalam mengembangkannya untuk siswa. Yang pertama, latihan ingatan. Otak bisa dibilang mirip dengan otot pada tubuh manusia. Jika mendapatkan latihan yang bagus dan tepat, maka otak pun akan kuat. Layaknya otot yang sering mendapatkan latihan beban sehingga terlihat kekar dan kuat. Yang kedua itu lakukan olahraga.
Cara meningkatkan kemampuan kognitif berikutnya terlihat sederhana, yaitu berolahraga. Namun berolahraga sudah tak terbantahkan menjadi salah satu cara efektif untuk menjalani pola hidup sehat. Ketika tubuh sehat dan bugar, maka sisi kognitif Anda pun bisa terjaga kondisinya. Yang ketiga, coba meditasi. Meditasi merupakan cara yang banyak digunakan untuk yang ingin melatih pikiran dan bereaksi dengan kehidupan. Meditasi banyak dipilih karena punya kemampuan untuk menurunkan tingkat stres dari persoalan kehidupan yang dihadapi. Yang keempat, baca buku. Ingin bisa mengembangkan kemampuan kognitif? Rajinlah membaca buku. Seseorang yang rajin membaca buku secara langsung melatih kemampuan otak. Membaca buku akan menjauhkan dari kepikunan. Yang kelima, tidur malam yang cukup. Inilah alasan utama kenapa membaca buku sebelum tidur lebih baik dibanding melototi gadget Anda. Untuk bisa meningkatkan kemampuan kognitif, kita harus memiliki tidur malam yang mencukupi. Tidur yang cukup akan membuat kita punya pikiran yang lebih tajam saat bangun keesokan harinya. Yang keenam, kelola stres. Mengelola stres juga merupakan cara yang harus Anda lakukan untuk bisa menaikkan kemampuan kognitif. Dan ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Bahkan sangat mungkin untuk dilakukan. Ketika Anda stres, maka kemampuan kognitif secara otomatis akan menurun. Bahkan ketika seseorang sudah tidak bisa lagi mengendalikan stres, dia sangat bisa mengalami disfungsi kognitif. Yang ketujuh atau yang terakhir, konsumsi makanan yang menyehatkan otak. Meningkatkan kemampuan kognitif juga bisa dibantu dengan mengkonsumsi makanan yang tepat. Selanjutnya adalah hal yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, student facilitator and explaining adalah model pembelajaran di mana guru mampu menyajikan atau mendemonstrasikan materi di depan siswa, lalu memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Kemudian, menurut Suprijono, model pembelajaran student facilitator and explaining merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Langkah-langkah model pembelajaran student facilitator and explaining yaitu: yang pertama, guru menyampaikan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru menjelaskan materi pelajaran dan mendemonstrasikan materi, sementara siswa memperhatikan langkah-langkah pendemonstrasian tersebut. Kemudian, membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 4-5 orang siswa secara heterogen. Setelah itu, siswa diminta membuat bagan atau peta konsep, dan berdasarkan dari peta konsep tersebut, siswa disuruh maju ke depan kelas untuk menjelaskan kembali dan mempraktekkan demonstrasi. Selanjutnya, guru bersama siswa menyimpulkan penjelasan siswa. Dan yang terakhir itu, guru menjelaskan secara keseluruhan dari materi pelajaran agar siswa lebih mengerti materi yang sudah dibahas pada saat itu. Nah, itulah dia hasil penelitian kami mengenai perkembangan dan juga sedikit tips untuk meningkatkan perkembangan kognitif, baik itu dari siswa sendiri maupun hal yang dapat dilakukan oleh guru. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.